Penemuan sesosok mayat bocah perempuan terbungkus karung di pinggir Jalan Raya Subang hari Minggu lalu menggegerkan warga. Hingga kini Polres Subang masih berupaya mengungkap kasus tersebut. Polisi kesulitan untuk mengungkap identitas korban karena usianya yang masih anak-anak. Diperkirakan korban baru berusia 7 tahun, namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Sementara masih menunggu hasil otopsi dari korban sendiri dan identitas korban juga masih belum kita ketahui. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anak perempuan usia kurang dari 7 tahun, rambut sebahu, bisa menghubungi Polres Subang. Demikian, terima kasih. Sehari sebelum korban ditemukan, warga mengaku sempat melihat seorang pria yang menyimpan karung di lokasi kejadian. Saat ini polisi masih berupaya mengembangkan penyelidikan dari keterangan warga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta. Sejumlah warga yang diduga ikut dalam tawuran juga diamankan. Dia ingatkan batu. Jadi kalau baik-baik, kita akan baik-baik. Tapi kalau nggak baik-baik, ini ya. Tapi jangan dibawa, Pak. Tolong, Pak. Ya, Sejumlah warga meminta polisi tidak membawa anggota keluarga mereka yang diduga terlibat dalam tawuran antar kelompok warga di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin sore. Namun polisi terus menyisir dan mendatangi rumah warga untuk mencari pelaku tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta. Sempat terjadi perdebatan antara polisi dan warga yang berusaha menutup-nutupi pelaku tawuran. Sejumlah warga yang terbukti terlibat tawuran digelandang petugas ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. hari ini saling lempar air yang diduga air kencing. Itu yang memicu tawuran. Maka kita mengambil langkah-langkah preventif dan represif hari ini. Jadi kita akan melakukan langkah-langkah pertemuan terhadap para tokoh. Kita juga akan melakukan tindakan represif kepada para pelaku tawuran. Ya, pemirsa, tawuran kerap terjadi hanya karena masalah sepele antar dua kelompok warga. Namun tak jarang tawuran seperti menjadi agenda rutin di sejumlah daerah di ibu kota. Dengan melepaskan tembakan ke udara, tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur membubarkan tawuran di Kampung Pulo, Jakarta Timur pada 24 Juni tahun lalu. Para remaja ini mencoba melarikan diri saat petugas tiba. Petugas berhasil menangkap 6 remaja serta barang bukti senjata tajam dan stik golf. Selain di Kampung Pulo, petugas juga menangkap 15 remaja yang akan tawuran di kawasan Cipinang Besar Utara. Namun ironisnya, 3 di antaranya merupakan wanita dan rata-rata remaja yang diamankan merupakan anak di bawah umur. Kedua lokasi, yakni Kampung Pulo dan Cipinang, merupakan lokasi yang kerap dijadikan aksi tawuran remaja. Sementara itu, di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar, tawuran antar warga justru terjadi di perlintasan kereta api Stasiun Manggarai, Jakarta pada 18 April 2020. Akibatnya, perjalanan kereta dihentikan sementara. Dua kelompok warga yang bertikai adalah warga Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat dengan warga Manggarai, Jakarta Selatan. Mereka saling serang menggunakan batu, kayu, petasan, dan senjata tajam. Diduga tawuran berawal dari penyerangan sekelompok pemuda yang melempari petasan ke kerumunan warga Menteng saat pembagian piala turnamen sepak bola. Warga Menteng melawan karena petasan dilempar berkali-kali. Polisi membubarkan tawuran setelah menembakkan gas air mata. Manggarai, Jakarta Selatan menjadi kawasan rawan tawuran yang terjadi secara turun-temurun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bila tak ada aral melintang, calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR Rabu besok. Komisi 3 DPR telah mengumpulkan masukan dari sejumlah pihak, diantaranya dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas.
Komisi 3 DPR melaksanakan sejumlah rangkaian pertemuan menjelang uji kepatuhan dan kelayakan terkait pemilihan calon tunggal Kapolri yang baru. Di antaranya mengadakan rapat dengar pendapat tertutup dengan Kompolnas. Berbeda dengan sebelumnya, uji kepatuhan dan kelayakan, Komisi 3 DPR tidak mendatangi kediaman calon Kapolri untuk menggali visi dan misi. Calon yang diajukan oleh Presiden akan menjalani uji kepatuhan dan kelayakan di gedung DPR karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Rangkaian fit and proper test kali ini memang kami Komisi 3 tidak mengagendakan kunjungan ke rumah Kapolri, ya. Karena apa? Karena ini kan masa pandemi COVID-19. Kemudian diganti dengan pembuatan makalah. Kompolnas telah memberikan pendapatnya kepada Komisi 3 DPR terkait calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, terutama masukan sejumlah tantangan yang harus dihadapi calon Kapolri. Tantangan ke depan kita menghadapi pandemik, dampak ikutannya, ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya, bagaimana penanganannya. Kemudian juga kita tahu bahwa kejahatan sekarang sudah berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan bersifat global. Bagaimana terobosan yang harus dilakukan supaya bisa menangani masalah-masalah itu. Komjen Listio Sigit Prabowo saat ini menjabat sebagai Kabar Reskrim Polri sejak 2019. Tahun 2016 hingga 2018, Listio menjabat sebagai Kapolda Banten. Sebelum menjabat Kapolda, Listio sempat menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Dan tahun 2013 hingga 2014 menjabat sebagai Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara. Tim Liputan iNews melaporkan. 25 relawan uji klinis vaksin Sinovac terkonfirmasi positif COVID-19. Sesaat lagi di iNews Sore.